Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kembali bersama dalam Deep Talk with Pase. Dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. There is a longing only you can fill, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love.
your face, drawn by the Spirit to the promise of your grace. Amin. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Where I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, oh yes, oh yes. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Where I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, how I long to be deeper in love. Oh yes. Ya, shalom semuanya, kembali dalam Deep Talk with Pase ya. Di hari ini, di hari Kamis malam ya, kita akan coba melanjutkan materi tadarusan Alkitab kita yang malam hari ini sampai di Wahyu pasal yang ke-13 ya. Wahyu pasal ke-13, Wahyu yang paling menarik kalau menurut saya. Karena bicara mengenai sosok yang pasti akan menjadi lawan kita gitu ya. Andai kata kita semua akan sampai di sana atau berada dalam posisi waktu yang sama dengan penggenapan Wahyu pasal 13 nantinya gitu ya. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita, seperti biasa, selalu kita harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, supaya ketika kita ngobrol soal ayat-ayat Alkitab ini, kebenaran yang disampaikan ya, bukan kekuatan manusia, bukan kehebatan manusia, kepintaran manusia, tapi kebenaran Tuhan ya. Satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Dan sebelum kami mau istirahat malam, kami mau tadarusan Alkitab Tuhan. Bicara kepada kami, berikan hikmat marifat-Mu, pengertian-Mu kepada kami, sehingga nggak ada satupun kami yang Kau lalui. Kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita siapkan Alkitab kita ya, Wahyu pasal 13. Saya akan siapkan, saudara juga siapkan ya. Saya selalu ada pangku nih Alkitab dalam bentuk buku di pangkuan saya. Jadi pasti kalau ada apa-apa saya tinggal buka-buka dan membantu saya juga karena saya juga sudah terkendala dengan mata gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu terkendala dengan tulisan font yang ada di layar handphone saudara ya, ayat-ayat yang saya munculkan, sebaiknya Bapak Ibu bawa kitab saudara ya, supaya kita sama-sama membacanya lagi dengan enak gitu ya. Mari sama-sama kita siapkan Wahyu pasal 13. Tuhan, ini
Inilah Wahyu pasal 13 ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, binatang yang keluar dari dalam laut ya. Kembali kata binatang ya. Keluar dari dalam laut ya. Ini apa? Ini siapa gitu ya. Jadi pelan-pelan coba kita membacanya ya. Wahyu pasal 13 ya, ayat 1 dan seterusnya bersama saya. Dan ia tinggal di tepi laut. Ia tinggal di tepi laut ini adalah ayat yang ada di pasal 12 ayat yang ke-18. Coba saya cek dulu ya, takutnya saya salah ya saudara ya. Wahyu 12, iya benar ya. Jadi kita kemarin itu membaca sampai Wahyu 12 ayat yang ke-17 ya. Jadi naga itu kemudian marah sama perempuan itu dan mengejar keturunannya yang lain ya, yang memegang hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu sudah kita bahas di tadarusan hari Rabu kemarin ya. Dan ayat 17 kemudian dilanjutkan ayat 18 yang kalimatnya dan ia tinggal berdiri di pantai laut ya. Naga itu maksudnya ya. Naga itu tinggal berdiri di pantai laut ya. Nah, ini menarik sobat. Saya pernah ngebahas ini di dalam program. Nanti saya masukin di deskripsi ya. Nanti saya minta tim admin kita untuk masukkan khotbah saya soal materi-materi saya soal Satan. Jadi naga itu kan sudah kita bahas di beberapa pertemuan kemarin ya, adalah Satan, iblis, si ular tua ya. Dan dikatakan di ayat 18 pasal 12, ia naga ini, Satan, iblis, ular tua ini berdiri di pantai laut, berdiri di perbatasan antara daratan dengan lautan ya. Jadi sudah masuk area laut tapi masih bisa ada pasirnya. Itu makanya disebut pantai laut ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi memang menurut saya ya seperti itulah ya. Naga ya ketika dilepaskan ya. Satan ketika dilepaskan nanti ya, adanya di wilayah lautan. Kita sudah ngebahas di beberapa malam sebelumnya bahwa ini tafsir ya, maafkan saya, ini tafsir. Jadi bisa benar bisa salah saudara, tapi saya meyakininya benar, makanya saya mau bagikan kepada saudara. Saya sangat yakin dan berani ya mempertanggungjawabkan lah tafsiran saya ini. Saya menafsirkan bahwa Satan itu nama pribadinya adalah Abaddon atau Apollyon ya. Seperti yang digambarkan di beberapa pasal sebelumnya bahwa ketika ada malaikat yang membawa kunci lubang jurang maut kemudian dibukakan, maka malaikat jurang maut itu keluar disertai tentu dengan malaikat-malaikatnya atau makhluk-makhluknya yang digambarkan oleh Yohanes seperti belalang tapi punya kuasa seperti kalajengking. Tidak bisa membunuh manusia, tidak diizinkan membunuh manusia ketika mereka keluar dari jurang maut itu, tapi diberikan izin untuk membuat manusia menderita semenderita-menderitanya. Sehingga manusia di zaman itu Alkitab katakan, sudah kita bahas kemarin juga, pengen mati tapi nggak bisa mati karena maut tidak bisa kita jemput gitu ya. Jadi begitu menderitanya sehingga banyak manusia mau bunuh diri, putus asa, tapi nggak bisa mati gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat tadarusan sebelumnya ya. Dan inilah Satan ya. Jadi Satan sudah dikeluarkan saat itu ya. Dan ketika Satan dikeluarkan, Satan berusaha untuk mengerjakan pekerjaannya yang terutama, yakni benar-benar mau memakan tanda kutip sebanyak mungkin manusia, dan terutama dia mengejar
keturunan perempuan yang mengikuti atau memegang perintah Tuhan dan juga memiliki kesaksian soal Yesus. Itu kan kita, orang Kristen maksud saya, ya. Dan sejak dikeluarkan nanti, Satan itu akan benar-benar menjadikan kita, ya, itu sasarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa naga atau Satan itu, ya, tentu kalau saya imani Satan itu sekarang ini ada di jurang maut, ya, dikunci, tapi dia punya malaikat-malaikat yang sudah diseretnya menjadi fallen angel, sepertiga jumlah malaikat surga. Dan tentu meskipun Satan saat ini terpenjara, malaikat-malaikat itu tahu siapa bosnya. Dan perintah bosnya ya jelas untuk memakan, ya, debu tanah, spesifiknya keturunan perempuan yang memegang perintah Tuhan dan memiliki kesaksian soal Yesus. Kita. Jadi sejak kekristenan muncul, sejak Yesus datang ke dunia, arah strategi Satan untuk menyerang manusia lebih spesifik lagi, saudara. Nggak seperti zaman dulu. Ya, spesifik kepada setiap manusia yang memiliki kesaksian soal Yesus. Kalau zaman dulu, ya, Satan itu fokus ingin menyerang perempuan dan anaknya, ya. Dalam hal ini Israel, dan kemudian spesifik mengerucut pada rencana Allah ingin menyelamatkan manusia dengan memberikan anak tunggalnya untuk ganti dosa manusia di atas kayu salib, Yesus. Maka ketika Satan tahu Yesus ini lahir sebagai manusia, berinkarnasi menjadi manusia, maka fokus dia berusaha untuk menggagalkan rencana Allah yang akan dikerjakan oleh Yesus ini. Dan Satan kalah. Ketika Satan kalah, Satan gak berhasil, dia mengalihkan energinya untuk menyerang keturunan perempuan itu, ya, yang lainnya. Ya, siapa? Yakni orang Kristen, ya, pengikut Kristus. Jadi sejak 2000 tahun yang lalu, ya, kita adalah sasaran tembak Satan. Itu makanya Pak Petrus mengatakan bahwa Satan atau iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita, berusaha untuk menerkam kita. Kita buka celah dikit aja pasti diterkam, ya. Dan kalau Bapak Ibu imani setiap kita ada malaikat penjaga yang menjaga kita, saya berani berkata Satan juga nggak jauh dari saudara. Ketika saudara tidak hidup benar, melukai Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, ya, ini peluang Satan, ya. Ketika malaikat nanti mau melarang dia untuk menerkam kita, Satan bisa punya klaim, loh itu yang kau jaga itu dia sudah berbuat dosa, ya, upah dosa adalah maut, dan aku berhak atas orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, Satan bisa mengklaim itu, karena yang tidak bisa diterkamnya adalah orang-orang yang berbuat dosa, ya, tapi mau bertobat dan percaya kepada penebusan darah Yesus di atas kayu salib. Kan begitu Alkitab katakan. Jadi ketika kita akhirnya yang sudah percaya sekalipun terus berbuat dosa, berarti kan kita tidak menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Apalagi dosa itu dilakukan dengan sadar lagi. Sudah tahu kita diberikan pengampunan cuma-cuma, kita diampuni bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia. Dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, yang kita lakukan adalah salah, blunder, sengaja, dosa, menikmati dosa, dan hidup dalam dosa. Ya, kalau seperti ini berarti kan saudara secara tidak langsung menolak pengampunan Tuhan. Karena merespon pengampunan Tuhan itu bukan hidup berkenan kepada Tuhan, bukannya bersyukur lebih mengandalkan Tuhan, malah hidup semaunya sendiri. Dan Satan ketika melihat itu, Satan punya hak akhirnya. Ya. Karena
meskipun kita sebelumnya sudah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi kalau kita terus berbuat dosa dan kita tidak pernah mengakui salah kita nggak mau bertobat, nggak mau metanoia, ya berpaling kepada Tuhan dengan penuh kembali, ya setan memiliki kita. Dan Satan punya teritorial, saudara, ya di wilayah laut. Ada salah satu penafsir Alkitab, saya lupa siapa namanya, saudara ya. Dia mengatakan area Satan ya air gitu, saudara. Ya. Jadi ya di laut, di sungai. Itu makanya dalam terminologi kuno ya, Alkitab juga mengatakan ya bahwa laut itu ya bicara mengenai kematian. Ya. Dan saya termasuk orang yang agak mempercayai bahwa memang teritorial kerajaannya Satan, atau dalam bahasa saya memahami kitab Wahyu, jurang maut itu ya ada di bagian laut yang terdalam. Entah di mana saya nggak tahu. Ada yang bilang di segi tiga Bermuda, ada yang bilang di wilayah yang lainnya. Saya sih nggak mau terlalu pengen tahu gitu, karena susah juga ya menyelidikinya. Karena bukankah Satan dan jurang maut itu dimensi roh, saudara? Ya nggak mungkin bisa kita deteksi gitu, saudara ya. Deteksi. Jadi apa namanya? Ya kita kesulitan untuk memastikan di mana. Tapi saya percaya di wilayah itu berdasarkan hanya kata Alkitab ini, berdiri di pantai laut. Itu makanya saya nggak heran misalnya kalau dalam budaya Jawa ada terminologi apa namanya Nyi Roro Kidul ya, apa Ratu Pantai Selatan ya, tinggalnya di pantai selatan ya, di daerah yang Laut Jawa Selatan gitu ya. Dan misalnya di Pangandaran, di Banten, di bagian selatan itu memang ombaknya mengerikan. Di wilayah Jawa Timur juga ada wilayah pantai-pantai selatan itu ombaknya besar sekali dan menakutkan, dan banyak korban jiwa di situ. Relatif pantai utara, pesisir utara Jawa itu lebih aman daripada pantai selatan. Ombaknya pun lebih relatif aman di utara daripada di selatan. Sehingga akhirnya mengatakan bahwa ada penguasanya ya. Ya saya sih tidak percaya ada namanya Nyi Roro Kidul itu, saudara ya. Tapi yang saya pahami, karena Alkitab nggak ngomong kan, tapi saya memahami bahwa Satan memang ada di laut ya. Lepas di laut selatan atau laut utara, barat, timur ya. Tapi ya tadi karena kekuasaannya teritorialnya di wilayah laut ya, memang ya meskipun itu bukan kebenaran ya, mitos soal Nyi Roro Kidul itu bukan kebenaran, dan kita nggak bisa bagikan itu kepada banyak orang atau khotbahkan ya, karena itu hanya mitos, tidak berdasarkan Alkitab. Tapi dihubungkan dengan Alkitab ya ada kemiripan ya, bahwa memang Satan itu ada di utara. Apakah Nyi Roro Kidul setan? Jelas bukan. Tapi kalau Satan misalnya pemerintahannya itu punya teritorial bisa jadi, saudara ya. Bisa jadi kalau kita bermain dalam dunia okultisme ya, kan di dalam dunia roh itu juga ada jenjang-jenjangnya ya, ada apa namanya hierarkinya. Habis Satan tentu bukan langsung sama semuanya, sepertiga malaikat yang ikut dia tuh pangkatnya sama, tentu beda-beda. Sama seperti misalnya dalam Alkitab kita menemukan ada banyak malaikat, terus ada spesifik Gabriel, ada spesifik Mikael, ya kan? Ada juga kemarin kita pernah membaca di kitab Wahyu 4 makhluk surgawi, serafim. Berarti kan ada hierarkinya. Meskipun mereka semuanya namanya sama, malaikat, tapi punya kepangkatan atau jenjang atau hierarki yang berbeda-beda. Dalam dunia roh, dalam hal ini persatanan atau kerajaan setan atau Satan ya, itu saya yakin juga begitu ya. Mungkin Satan itu ada di wilayah yang saya bilang tadi, di laut terdalam ya, di penjara di sana, di jurang maut bahasa kitab Wahyu. Tapi jenderal-jenderal utamanya ya ada
yang mungkin terpenjara juga dengan dia, tapi yang bebas juga masih ada. Dan mereka punya kedudukan masing-masing, wilayah teritorial kekuasaannya ada. Dan mungkin salah satu jenderalnya Satan itu, yang saya nggak tahu namanya, tapi dalam terminologi Jawa sering mengenalkan diri katanya sebagai Nyi Roro Kidul atau dipanggil Nyi Roro Kidul, itu salah satu mungkin jenderalnya Satan yang berada di wilayah Laut Jawa Selatan. Ya, Laut Selatan. Dari Pulau Jawa maksudnya. Bisa jadi. Ya. Tapi ya salah satu saja ya, karena luasnya laut kan, Laut Selatan Jawa kan hanya bagian kecil dari lautan yang luas ya. Ya, apakah kalau benar dia jenderal yang tertingginya atau jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, saya tidak mendalami dan nggak kepengen juga sih mendalami kayak gitu-gitu. Cuma saya agak memahami seperti itu. Ya, ada wilayah-wilayah seperti kekuasaan pemerintahan-pemerintahan yang sekarang ada kan. Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota, kemudian camat, lurah, gitu kan. Ya. Saya percaya dunia roh juga seperti ini, saudara. Dan ya tadi ya, dengan pasal 12 ayat 18 tadi, saya ingin mengatakan bahwa ya memang laut menurut saya wilayah kekuasaannya, teritorialnya dunia kejahatan, dunia kegelapan. So, ya saudara boleh percaya apa tidak ya, kembali saja kepada apa yang saudara yakini. Ini kan tafsiran. Problemnya soalnya saya nggak pernah menemukan kemudian naga itu berdiri di puncak gunung gitu ya. Selalu kalau kita ngebahas tentang puncak gunung, ya dipakai untuk mencari Tuhan. Ya. Tuhan, aku mendaki ke puncak gunung. Yesus kalau mau berdoa naik ke gunung dan lain sebagainya. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri atau kita legitimasi bahwa wah di gunung berarti ada Tuhan. Berarti kalau kita mau kemana-mana ke gunung aja, ya nggak usah ke mana-mana. Ya setan nggak ada di gunung. Ya siapa bilang setan nggak ada di gunung? Ada juga saudara ya. Apa berarti juga kalau saya meyakini Satan itu teritorialnya di laut, apakah tidak ada Tuhan di laut? Kan ya Tuhan menguasai di mana-mana ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa tidak ada Satan itu atau naga atau ular itu ya dikatakan Alkitab ada di gunung atau berdiri di gunung. Tapi di akhir zaman nanti menurut penglihatannya Yohanes ketika dia sudah dilepaskan dari jurang maut, dia berdiri di pantai laut. Ya. Jadi andai kata kita nanti hidup sampai di zaman itu ya, nanti dengan kronologis yang Bapak Ibu sudah mengikuti kitab Wahyu ini, ya kita mungkin bijaksananya ya menghindarilah ya wilayah laut nantinya gitu loh ya. Ya tapi juga nggak serta-merta nanti setan berarti kalau di darat lemah gitu kayak Superman sama batu Krypton langsung lemah ya, nggak gitu juga sebenarnya. Tapi dengan Satan berdiri di pantai laut, tentu kalau kita ke laut ya kita lebih mudah gitu ya. Kita membuka diri kita jadi sasaran tembak yang terbuka gitu. Itu kalau menurut pemahaman saya. Semoga sih kita nggak sampai di sana dan kita diangkat sebelum peristiwa ini. Ya. Tapi sekali lagi ya, saya percaya secara umum gereja sudah tidak mengalami ini karena sudah mengalami rapture. Ya. Tapi saya sangat percaya ada beberapa orang yang tidak sedikit ya untuk ditinggalkan. Ya, untuk apa menjadi penginjil atau alat Tuhan di akhir zaman. Seperti saya bilang 144.000 orang Israel yang dikasih materai itu kan mereka nggak ngerti siapa Yesus. Dan mereka harus dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya, dilayani, didoakan, diajarkan oleh siapa? Oleh orang Kristen yang sudah memahami Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Jadi ada beberapa yang ditinggalkan. Apakah 144 itu juga literal 144? Atau itu hanya bahasa atau angka simbolik saja bahwa ada banyak orang nanti yang dimateraikan oleh Tuhan, yang itu juga bisa berarti kita. Ya. Karena memang disebutkan Israel dari 12 suku masing-masing 12.000 orang. Tapi kan
seringkali juga kita mengaku diri adalah Israel rohani. Dan Israel punya 12 bapak suku, kita juga punya 12 rasul ya. Jadi kan ini masih multitafsir. Penafsirannya juga agak susah memang di kitab Wahyu, karena beberapa ayat bisa kita tafsirkan literal, tapi beberapa ayat lain meskipun di satu perikop yang sama nggak bisa kita tafsirkan literal, tapi mesti ditafsirkan simbolik, karena kalau ditafsirkan literal kayaknya nggak masuk akal. Gitu kan saudara ya. Bapak Ibu kalau sudah mengikuti sampai pasal 13 ini pasti ngerti. Beberapa pasal sebelumnya saya menafsirkan di satu pasal ada yang simbolik, ada yang literal, ada yang simbolik, ada yang literal. Karena tadi kalau semuanya saya tafsirkan literal, saya lebih mendahulukan saya coba tafsirkan literal dulu. Apa kata Alkitab, itulah yang saya pahami. Tapi kalau nggak masuk akal saya, maka ya tadi saya akan berusaha untuk memaknainya secara simbolik. Ya. Jadi kalau simbolik ya tentu terbuka, karena setiap orang kan bisa memaknai secara simbolik berbeda-beda. Itu problemnya juga saudara ya. Jadi memang kalau menafsirkan terutama kitab Wahyu ini, selain butuh ya ilmu penafsiran yang sederhana aja gitu ya, juga butuh seni, selain tentu Roh Kudus lah ya. Ya, seni dalam menafsirkan, karena nggak semuanya bisa dipakai dengan metode penafsiran yang sama meskipun satu kitab yang sama. Terlebih ini bicara mengenai sesuatu yang kalau menurut saya nanti ya, kalau misalnya sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, contoh misalnya kita menafsirkan cerita-cerita soal Daud, soal gimana Saul akhirnya kehilangan urapan Tuhan, terus bagaimana Salomo, kita kan sudah kita kan bisa menggali bukan cuma lewat Alkitab, tapi ini juga sejarah di masa lalu. Benar nggak saudara? Dan kalau sejarah di masa lalu kayak contohnya Daud, Salomo, Saul, atau hakim-hakim, itu cerita mereka di luar Alkitab kan juga ada. Benar ya? Dari kisah-kisah yang diajarkan oleh rabi-rabi di Israel sana yang sampai ke kita di kekristenan hari ini. Dan karena masa lalu ya, itu lebih mudah kita bisa mengertinya. Cerita masa lalu itu lebih mudah dibandingkan sesuatu yang belum terjadi. Kan gitu. Saya suka perang, cerita perang maksud saya. Terlebih peristiwa heroik tahun 45 di mana banyak pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Contoh misalnya ketika saya kecil itu kan zaman Orde Baru. Pak Harto itu kan benar-benar ya, beliau memang pahlawan ya, ikut andil dalam perang kemerdekaan. Dan ketika dia jadi presiden ya banyak bawahannya agak mengeluh-elukan atau menempatkan beliau lebih hebat dibandingkan yang sesungguhnya, ya masuk akal. Ya karena orang pasti kan ada kepentingan-kepentingan. Kalau gue bikin sesuatu yang menyenangkan pimpinan, pasti gue nanti akan keadaanku lebih bagus. Kan itu sesuatu yang kita sering lihat lah ya dalam realita sehari-hari. Kemudian kan ada film, hampir tuh film setiap 1 Maret ya, serangan umum 1 Maret ya. Janur Kuning, atau film perang yang dimana akhirnya Yogyakarta dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia selama kurun waktu 6 jam kalau nggak salah ya. Sehingga dunia yang tadinya disampaikan oleh Belanda yang menguasai Indonesia bahwa TNI sudah nggak ada, akhirnya mau nggak mau terbuka bahwa rakyat dan TNI masih ada dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu kan tahun 49 kalau tidak salah, berarti sudah merdeka. Tapi akhirnya Belanda masuk lagi, apalagi terus juga Nika masuk lagi ya, sehingga akhirnya Indonesia kembali dikuasai ya oleh Belanda. Padahal Belanda sudah terusir ketika Jepang menguasai Indonesia, kan gitu. Ketika Jepang kalah dengan sekutu setelah peristiwa Pearl Harbor, terus juga Amerika yang tadinya nggak mau perang, ikut perang, akhirnya terlukai oleh Jepang. Ini Jepang juga blunder ya, dan akhirnya dibom Hiroshima, Nagasaki. Jepang nyerah ya, di Indonesia juga nyerah ya. Langsung diambil momen itu
untuk merdeka oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan semua founding father kita. Tapi ya tadi ya, sekutu yang pernah, atau Belanda yang pernah menguasai Indonesia pengen kembali menguasai. Nah, di tahun 49 itu Pak Harto salah satu yang menjadi bagian merebut Yogyakarta selama 6 jam. Kalau saya belajar buku sejarah, ya peran Pak Harto memang penting ya, sebagai komandan Wilkes III atau apalah gitu, saya lupa ya. Tapi ya ada yang lebih penting lagi. Kalau kita baca buku sejarah, peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu mestinya menonjol. Peran juga Panglima Besar Sudirman itu juga menonjol. Tapi dalam film-film, Serangan Umum 1 Maret, Janur Kuning, ini saya masih ingat itu, ya peran mereka agak dikurangkan dan peran Pak Harto yang ditinggikan. Saya nggak mau ngomongin lebih lanjut soal itu. Yang saya mau katakan, meskipun itu film tahun 49, peristiwa tahun 49, saya lebih mudah untuk memahaminya. Kenapa? Karena yang disebutkan tuh Jogja, ya, kemudian juga beberapa tempat ya di film itu, dan di buku di buku-buku histori atau biografi tentang cerita para pahlawan soal peristiwa itu. Itu soalnya wilayah yang ya meskipun saya bukan orang Jogja, tapi saya tahu sekali lah gitu ya, tahulah gitu ya wilayah Jogja dan sekitarnya. Jadi ketika contoh keraton, contoh dulu Presiden Soekarno memerintah di istana di Jogja ya, wilayah Jogja yang masih sekarang dipertahankan bentuknya. Saya masih bisa dengan ngebayang, oh ketika dikepung tuh kurang lebih begini. Kenapa? Karena tadi ini sudah terjadi dan saya sudah ada di tempat itu. Nah, sedangkan kalau bicara mengenai nubuatan akhir zaman, peristiwanya belum terjadi. Ya. Meskipun disebutkan Yerusalem, kota tempat Tuhan disalibkan, Sodom dan Gomora gitu ya. Meskipun itu kota Yerusalem kan bisa kita datangi sekarang kalau sudah nggak pandemi COVID ya. Tapi pertanyaannya, apakah Yerusalem nanti, entah setahun kemudian atau 50 tahun kemudian, saya nggak tahu kan akhir zaman itu kapan kan. Kalau andai kata saya masih hidup ya, kalau saya umurnya 70-80 tahun ya mungkin tinggal 10-20 tahun lagi peristiwa yang sedang kita baca tadarusan ini ya. Tapi kalau Tuhan izinkan misalnya jadinya masih 100 tahun lagi, ya tentu saya udah nggak ada. Nah, pertanyaannya, apakah Yerusalem itu 100 tahun lagi sama dengan Yerusalem sekarang ini? Kan tentu tidak, saudara. Jadi kita lebih menerka-nerka, lebih menebak-nebak gitu ya, tentang peristiwa masa depan dibandingkan jika peristiwanya sudah lewat. Ya, jadi ini seninya gitu, saudara ya. Dan yang kita mau bahas di pasal 13 ini sesuatu yang belum terjadi. Ya. Satan nanti, naga itu akan berdiri di pantai laut. Ya, makanya saya bilang nanti kalau kita ada di situ ya ingat bahwa pasal 12 ayat 18 dia teritorialnya di laut ya. Makanya kalau bisa menghindari laut gitu ya. Paling nggak kalau kita diserang sama mereka, kita diserang belakangan lah gitu. Kan gitu strateginya. Lanjut ya. Ayat yang 1 pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, jadi Satan berdiri di pantai laut. Binatang yang kita mau bicarakan ini keluar dari dalam laut. Berarti kalau Satan itu wilayah kerajaannya, teritorialnya di laut, dan binatang ini keluar dari laut, ini dari ayat 1 aja kita bisa asumsikan ada hubungannya nih antara si naga, bukan si naga marga, sang naga, ya, sang naga atau ular tua atau iblis atau Satan dengan binatang ini. Pasti ada hubungannya. Karena sama-sama dari laut gitu ya. Lanjut. Binatang ini bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Agak mirip dengan deskripsi naga di pasal 12. Cuma kalau deskripsi naga di pasal 12 yang sudah kita bahas di malam sebelumnya, dia itu berkepala 7, ya. Terus juga bertanduk 10, ya. Tapi punya mahkota di setiap kepalanya. Jadi
kepalanya 7, setiap kepala punya mahkota, dan dia punya 10 tanduk. Tapi kalau dalam konteks binatang ini, tanduknya 10, kepalanya 7, dan mahkotanya itu bukan di kepala yang 7, tapi mahkotanya itu ada di masing-masing tanduknya yang 10. Agak beda di sini, saudara. Ya. Cuma mirip, tapi beda. Dan di kepalanya ada tertulis nama-nama hujat. Jadi memang ini binatang yang digambarkan Yohanes dengan terminologi binatang ini yang mungkin ya semua hujatan, semua kata-kata hujatan, semua kata-kata makian itu ada di kepalanya, tertulis di kepalanya. Jadi memang ini mungkin sosok ya sumber atau tokoh atau pribadi atau makhluk yang nanti muncul ini benar-benar penuh dengan yang hal-hal yang negatif itu, hujatan-hujatan itu, karena semua nama-nama hujat itu ada di kepalanya, tertulis di kepalanya. Lanjut ayat 2. Kita baca ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa dengan macan tutul berarti bukan macan tutul, tapi serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang. Seperti kaki beruang berarti bukan kaki beruang, saudara. Seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Berarti bukan mulut singa, tapi seperti mulut singa. Ya, ini dari 3 spesifik aja ya. Kita kesulitan gitu ngebayangin ya. Binatang ini bentuk badan secara keseluruhannya seperti macan tutul, berarti mungkin ada totol-totol gitu ya. Bentuk posturnya kayak macan tutul, tapi kakinya seperti kaki beruang. Berarti ada kukunya dan besar, warnanya hitam begitu, karena beruang kan seperti itu. Tapi mulutnya seperti mulut singa yang lebih besar, dan mungkin juga ada kayak jenggot ya, kayak bulu-bulu di singa kan berbulu gitu ya. Mukanya ada sih bahasanya kok jenggot ya. Jenggot kan orang ya. Ada bulu-bulu gitu ya. Dan mulut singa kan lebih besar daripada mulut macan tutul. Ya, jadi susah ya Bapak Ibu kalau nge-googling ya gambar ayat ini, terus dicoba dicari gambar ilustrator yang pernah menggambar ini, itu gambarnya juga lucu-lucu atau aneh-aneh gitu ya. Tapi saya sih mengatakan ini hanya simbolik, bukan harafiah. Intinya badannya seperti macan tutul ya, berarti mungkin dia cepat ya. Macan tutul kan binatang yang citah itu kan cepat larinya ya. Kakinya seperti kaki beruang, berarti kuat ya, dan bisa membunuh ya, karena kaki beruang kan cengkraman juga kuat, dia bisa naik pohon ya, bisa membunuh dengan cakarnya. Dan mulutnya juga seperti mulut singa ya, yang kuat daya cengkramnya atau daya gigitnya. Berarti ini gambar atau simbol dari makhluk yang nanti berasal dari naga, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Digambarkan dia binatang, bukannya manusia, binatang. Berarti memang Yohanes menganggap hina sosok ini. Menganggap sosok ini tuh sosok yang nggak patut atau nggak bisa diapresiasi dengan positif gitu. Kenapa? Karena tadi disebutnya binatang gitu. Kalau misalnya contoh ya, 4 makhluk itu kan nggak pernah dikatakan binatang. Meskipun kalau kita lihat ya penggambaran deskripsinya Yohanes, 4 makhluk di surga itu kan seperti singa ya, seperti burung nasar yang terbang, seperti ya, tampaknya seperti sama ya, seperti kaki beruang, seperti mulut singa, seperti macan tutul. Tapi 4 makhluk itu nggak disebut binatang, nggak disebut. Kemudian aku melihat binatang yang seperti singa gitu ya di surga. Nggak. 4 makhluk. Tapi ini spesifik disebut binatang. Ya. Berarti memang Yohanes ketika nulis ini dan setelah melihat ini sesuatu yang nggak perlu diapresiasi ya, sehingga disebut binatang aja. Rendah aja, dianggap rendah ya. Mungkin juga Yohanes ingin menekankan kepada pembacanya bahwa ini sosok yang nggak perlu diikuti. Ini binatang, kurang lebih begitu ya. Lanjut ya.
Perhatikan kalimat berikutnya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga itu, si Satan itu, si ular tua, si iblis itu, Alkitab katakan di ayat 2, memberikan kepadanya, kepada siapa? Kepada binatang ini, kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Wah, saudara, ini luar biasa. Ini yang ditawarkan Satan juga dulu kepada siapa, saudara? Kepada Yesus. Ketika Yesus dicobai, ya kamu sembah aku, maka semuanya akan kuberikan padamu. Gitu kan? Dan Satan memang penguasa dunia. Ya, saya berani berkata begitu karena sebelum manusia ada, Satan itulah makhluk pertama yang dilempar ke dunia. Ya. Bahkan ketika dunia belum berbentuk, bumi belum berbentuk dan masih kosong, Satan sudah dilempar ke bumi ini. Ya. Jadi Satan itu makhluk pertama yang mendiami bumi ini. Ya. Dia yang melalang buana pertama kali ketika bumi masih ditutupi air. Sebelum ada makhluk-makhluk lainnya yang Tuhan ciptakan, ditaruh Tuhan di bumi, Satanlah penguasa bumi. Yaitu makanya saya bilang, Satan akhirnya marah sama manusia ketika Satan tahu akhirnya manusia inilah yang diperintahkan Tuhan untuk kuasai dan taklukkanlah bumi. Ya kan? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian kan, itu perintah Tuhan. Taklukkanlah dan kuasailah bumi. Berarti kan disuruh menaklukkan dan kuasai termasuk Satan yang saat itu jadi penguasa bumi. Makanya Satan tuh dendam banget sama manusia. Kurang ajar. Sebelum lu ada, gue udah di sini. Gue pikir Tuhan ciptain semua yang indah-indah, matahari, bulan, bintang, burung-burung, binatang-binatang di laut, binatang-binatang di daratan, semua itu untuk membuat bumi ini indah karena Tuhan mengampuni aku gitu. Mungkin dia pikir begitu ya. Aku jadi penguasa yang luar biasa. Nggak apa-apa lah aku dilempar dari surga, tapi bumi ini jadi surga buatku. Ternyata yang disuruh menguasai semua yang Tuhan ciptakan indah itu bukan dia, bukan Satan, tapi manusia. Makanya sejak itu ada musuh bebuyutannya Satan ya manusia. Ya, makanannya debu tanah akhirnya. Ingat ya tadarusan kemarin ya. Jadi kuasanya itu diberikan kepada binatang ini. Istilahnya ya Satan sudah mendelegasikan semua yang dia punya. Entah itu kekuatan, tahta, dan bahkan kekuasaan. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, ini menarik nih. Jadi binatang itu bukan sekedar makhluk yang roh, tapi makhluk yang real. Meskipun saya bilang itu makna simbolik. Bukan binatang yang benar-benar keluar dari laut ini seperti ini. Wujud kasat mata yang kita lihat sebagai manusia, bukan. Tapi ini adalah simbol dari atau makna, punya makna yang simbolik ya. Jadi macan tutul itu bukan macan tutul, seperti macan tutul. Berarti kan bukan macan tutul. Ini makhluk lain gitu. Di ayat 3 kita menarik. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Kalau binatang benar, mana mungkin diikutin manusia. Ya. Manusia tentu punya rasio ya. Kita ini makhluk yang spesial, makhluk tertinggi di dunia ini. Masa kita ngikutin binatang? Kan nggak mungkin. Ya kan? Masternya harus kita manusia, bukan binatang. Berarti ini bukan binatang beneran. Tapi karena dia sudah diberikan kuasa yang luar biasa, ya, maka dikatakan tadi, ya, meskipun kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka itu sembuh. Jadi binatang ini nyaris mati, ada luka di kepala. Maka ini yang saya bilang, ini ciri khas, ya. Nah, siapa sih dia ini gitu ya? Kalau saya menafsirkannya inilah antikris, sosok antikris itu, saudara. Jadi antikris itu kalau bahasa saya nggak tahu ya. Saya sih belum pernah dengar ada orang menafsirkan seperti ini, tapi ini sudah saya tafsirkan sejak belasan tahun yang lalu ya, hampir 15 tahun yang lalu. Ya, meskipun tidak dibukukan, tapi orang-orang yang mendengarkan khotbah-khotbah awal saya itu mestinya sudah pernah dengar ya. Saya bukan ngomong sekarang, tapi udah belasan tahun yang lalu saya mengatakan bahwa Satan tuh pinternya copy paste. Iblis tuh pinternya copy paste. Apa yang dilakukan Tuhan dicontoh sama dia. Tuhan
berinkarnasi menjadi manusia dalam wujud Yesus. Maka itu pun dicontoh. Dan dalam sejarahnya belum pernah dicontoh. Padahal itu yang paling tinggi karya Tuhan atas dunia ini. Yakni menjadi manusia. Berinkarnasi jadi manusia. Nah, Satan nanti di akhir zaman akan mencontoh ini. Satan berinkarnasi menjadi manusia. Bahasanya Yohanes ini, semua kekuatan, semua tahta, semua kekuasaannya diberikan kepada binatang ini. Jadi naga ini menjadi binatang ini. Satan menjadi antikristus ini. Dalam diri antikristus ada Satan. Seperti Yesus berkata, kau belum percaya kepada Bapa? Kau masih nanya Bapa itu siapa? Kau lihat aku, maka kau melihat Bapa. Kan Yesus sering berkata begitu. Nah, antikristus juga begitu kalau bagi saya. Jadi kalau kita nggak mungkin bisa melihat Satan. Karena Satan itu makhluk roh. Benar ya saudara ya. Allah juga roh adanya. Kita nggak bisa melihat Allah nanti kecuali kalau kita sudah diubahkan, sudah menjadi makhluk surgawi, ya kita bisa melihat Allah, bisa melihat malaikat. Tapi sekarang dengan badan jasmani kita nggak bisa lihat karena kita beda dimensi, beda dunia. Ya, Satan juga nggak bisa kita lihat. Tapi nanti Satan bisa kita lihat dalam wujud manusia, dalam sosok antikristus itu, saudara. Nah, dikatakan di ayat 3, antikristus itu nanti nyaris mati karena kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka itu sembuh. Sehingga semua dunia takjub, heran, dan akhirnya mengikuti dia. Maka saya bilang, ini tanda-tandanya. Kita nggak tahu kapan, apakah kita sudah ada di zaman ini atau belum. Tapi andai kata sudah di zaman itu nantinya, kita masuk ke situ, ingat apa yang saya khotbahkan ini. Ingat apa yang saya tafsirkan ini. Bahwa nanti kalau ada pemimpin dunia punya kuasa luar biasa, dikagumi banyak orang, terus tiba-tiba dia entah diserang sama musuh kah, entah dikatakan ada orang jahat sama dia, pokoknya dia nyaris mati, tapi dia bisa sembuh kembali, bisa pulih kembali. Ya. Dan akhirnya dunia mengikuti binatang ini karena mengikuti antikristus ini karena sesuatu yang impossible mestinya dia mati tapi dia sembuh, gitu ya. Lanjut ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Jadi mereka ini seluruh dunia akhirnya menyembah naga itu, ya. Kenapa? Karena Satan, naga itu sudah memberikan kuasanya kepada si antikristus ini. Antikristus yang sudah melakukan mujizat, menyembuhkan diri sendiri. Ini kan copy paste seperti Yesus lagi, saudara. Ya kan? Yesus mati, dunia sudah berpikir dia mati, dia bangkit. Sehingga ketika dia bangkit, pertama-tama rasul-rasul akhirnya percaya Yesus Tuhan, kan saudara? Ibunya Maria akhirnya percaya Yesus ini Tuhan, kan? Akhirnya Maria Magdalena dan semua perempuan-perempuan yang selama ini hanya menghormati Yesus seperti guru, rabi, nabi, mau nggak mau setelah tahu Yesus bangkit benar-benar pada mereka lihat Yesus mati, mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan ini yang akan terulang dengan posisi yang berbeda. Saya sangat percaya nanti akan ada Kristus muncul, Yesus muncul, ya, mengaku seperti Yesus juru selamat, ya. Tapi ini antikristus, opposite-nya, tapi berusaha untuk mencontoh seperti Yesus. Mungkin juga tampilan awalnya dia melakukan banyak mujizat, kata-katanya baik, dan lain sebagainya. Terus dia akhirnya mengalami aniaya, mati mungkin, atau nyaris mati, dan dia bisa sembuh. Ketika sesuatu yang nggak masuk akal itu terjadi, dunia akhirnya menuhankan dia. Ketika menuhankan dia tentu dengan kuasanya, saya adalah Satan, atau saya dan Satan adalah satu, maka semua dunia menyembah naga itu, menyembah Satan. Sehingga akhirnya semua dunia berkata, siapa yang sama seperti dia? Siapa yang bisa berperang sama dia? Wong, dunia sudah membunuh dia, dia bisa bangkit lagi, dia bisa sembuh lagi, kan kurang lebih begitu, ya. Jadi saya sangat percaya apa yang
lalu Yesus 2000 tahun yang lalu itu akan di copy paste oleh Satan di akhir zaman nanti. Saya takutnya saudara nanti yang tidak punya pengenalan akan Yesus dengan baik akan mudah mempercayai bahwa oknum ini adalah Kristus, padahal sebenarnya Kristus palsu. Ya kalau saudara cuma sekedar beragama doang ya, hura-hura ya, nontonnya kalau ibadah ya yang soal-soal apa misalnya cuma kesaksian-kesaksian saja sehingga di otakmu, aduh saya bukannya anti kesaksian. Karena saya udah ketemu banyak orang yang kalau ngakunya iman bertumbuh kalau nonton kesaksian-kesaksian, kagum sama kesaksian-kesaksian. Ya. Senengnya sama nubuatan tahun 2022. Saya akan khotbah besok ada 15 nubuatan soal 2022. 2022 akan ada kesusahan yang besar. Lah, itu nggak usah dinubuatin, saudara, udah pasti terjadi. Orang yang bisa lolos dari nubuat masalah di 2002 ada 7 langkah. Yang pertama, ubah dirimu menjadi murid Tuhan yang benar. Ya itu nggak usah dinubuatin, udah terkata di Alkitab. Ya. Jangan pelihara sakit hati, udah diajarin Alkitab mengampuni. Ya. Tapi dikemas demikian rupa menjadi katanya nubuatan. 7 langkah agar bisa melewati akhir zaman. Bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang ya memprovokasi. Nah sehingga umat yang nonton itu ya kepengennya cuma itu-itu doang. Sering dengar kesaksian, sering lihat kesaksian, sehingga terkagum-kagum sama hal-hal yang supranatural seperti itu, yang disebut mujizat itu. Sehingga ketika nanti lihat ada oknum pemimpin dunia yang mengalami kematian terus bangkit lagi, karena ini sering lihatnya soal hal-hal yang supranatural, akan dengan mudah, ini pasti bukan dari setan. Ini pasti adalah dari surga. Kita sembah dia aja. This real. Ini real. Ya kalau kita nggak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Akan banyak nanti antikristus yang model begini muncul, Pak, Bu. Maka kenalilah Kristus yang benar. Dari mana pasti taunya? Dari Alkitab. Makanya tadarusanlah Alkitab. Kalau kurang, tambahin sendiri pasalnya. Tambahin ayatnya. Kitabnya. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Berkali-kali saya bilang, ajak ngobrol Tuhan, sembah Tuhan, nyembah Tuhan, puji Dia. Kalau fals nggak usah nyanyi, nggak apa-apa, tapi kata-kata pujian, Tuhan kau luar biasa. Kau ajaib Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Saya pun tidak bisa bersenandung dengan indah begitu. Saya bukan orang yang lahir dengan karunia suara yang indah. Jadi kadang-kadang kalau saya menyembah Tuhan hanya berkata flat, datar gitu aja. Wah lu keren banget beneran deh. Nggak ada yang seperti lo Tuhan. Dahsyat Allahku. Yesusku dahsyat. Luar biasa. Semua karyamu luar biasa. Lihat matahari hari ini, lihat keren banget. Ada orange-nya. Dahsyat. Siapa yang bisa ciptakan kayak gini kalau bukan kau Tuhan? Itu kan datar aja saudara. Ya, kita belajar untuk menyembah Tuhan hari ini. Supaya kita lebih dekat dengan Dia. Orang kalau dikagumi, orang kalau dipuja-puji, orang kan suka. Ya. Ya Tuhan juga suka kalau kita memuji Dia. Nah kalau Dia disukakan, Dia pasti akan lebih memperhatikan kita tidak? Oh iya, pastinya. Gitu ya saudara ya. Lanjut. Ayat 5-nya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan namanya. Mirip ya 42 bulan itu berapa? 3,5 tahun. Berapa? 1260 hari. Persis seperti pelataran bagian luar ya yang diberikan untuk orang-orang bangsa-bangsa lain. Ketika Yohanes disuruh ngambil bulu untuk mengukur bait Allah ya. Tapi biarkan ya, pelataran bagian luar. Sudah diberikan 42 bulan namanya, 1260 hari kepada bangsa-bangsa lain. Ingat juga, 2 saksi Allah. 2 saksi Allah itu melayani kurang lebih berapa lama? 1260 hari. 3,5 tahun, 42 bulan juga. Jadi saya
akhirnya coba memahami, ini pasti Yohanes ulang-ulang itu ada maksudnya. Jadi saya menafsirkan, saya memahami, saya meyakini peristiwa pembangunan Bait Allah, ya. Kemudian juga nanti peristiwa dua saksi Allah, dan juga peristiwa yang kita baca di ayat 5 ini, di mana si antikristus ini memerintah dengan luar biasa, ya. Itu di kurun waktu yang sama, selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari lamanya. Jadi 3,5 tahun antikristus akan menjadi sosok yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, dua saksi Allah. Ingat, dua saksi Allah pun yang ngebunuh siapa? Binatang yang keluar dari laut. Kalau kita baca, coba kita buka aja deh ya. Ya, Wahyu pasal 11 ya. Ini di setting, jadi saya nggak bisa buka dari sini sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingat kemarin, ya. Nah nih, perhatikan ya. Pasal 11 ayat 7, nanti Bapak Ibu buka di Alkitab masing-masing. Dan apabila mereka, dua saksi Allah, telah menyelesaikan kesaksian mereka selama 42 bulan itu, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Naga, binatang yang keluar dari jurang maut, Satan, Abaddon, Apollyon, ya, malaikat jurang maut itu yang membunuh dua saksi Allah. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 13 ini, Satan, Abaddon, Apollyon, malaikat jurang maut itu menjadi antikristus. Jadi yang membunuh dua saksi Allah itu siapa? Satan, dalam wujud antikristus. Itu kalau menurut saya, saudara. Ya. Lalu ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya, binatang itu membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Itu ya namanya benar-benar inkarnasinya Satan ya. Sehingga dengan mudahnya dia menghujat Allah dan semua penghuni surga. Karena memang dia sudah tidak mungkin, dia tahu dia tidak mungkin bisa ke sana lagi. Dia tertolak, dia sudah menjadi musuh surga. Ya sekalian aja. Ya. Makanya beranilah dia menghujat Allah, menghujat semua penghuni surga. Karena dia merasa dia memang sudah menjadi opposite, lawan dari Allah dan surga. Sekalian, peperangan terakhir. Ya. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus ini siapa? Kalau Bapak Ibu meyakini semua orang Kristen diangkat, di rapture, berarti siapa orang-orang kudus ini? Oh, itu Pak, 144.000 hamba-hamba Tuhan yang dimateraikan. Oh iya, bisa jadi itu. Tapi kalau kita memakai terminologi orang-orang kudus, ya dalam konteks perjanjian baru, orang-orang kudus di sini ya gereja Tuhan. Paulus berkali-kali memuji beberapa jemaat yang memberikan persembahan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Rasul-rasul dan gereja, atau orang Kristen di gereja mula-mula. Jadi orang-orang kudus ini saya percaya adalah orang-orang Kristen. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, secara general, secara umum, orang Kristen, gereja Tuhan diangkat sudah. Ya, saya percaya. Tapi ada ya yang Tuhan tinggalkan untuk mempertobatkan banyak orang. Ya. Dan antikristus nanti akan berperang melawan orang-orang kudus. Siapa? Kita, termasuk orang-orang Israel yang dikasih materai Allah, dan mengalahkan mereka. Kita kalah sama mereka nanti. Diizinkan Tuhan kalah. Kita mati martir. Itu yang saya bilang, makanya ya kalau saudara nanti ditinggalkan di dunia ini, sedangkan orang Kristen lain diangkat, saudara itu kalau ke surganya cuma satu. Apa? Gimana? Martir.
mati martir. Ya. Karena apa namanya? Kalau tidak mati martir hari itu, ya, saudara akan memang enak sih. Ya. Nah, itu nanti pasal berikutnya deh ya. Jangan masuk situ nanti sudah malah bingung ya dengan alurnya. Ya, jadi yang saya mau membahas ini hanya ayat yang literal ini. Binatang itu diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Bisa orang Israel yang dimateraikan dan bisa orang-orang Kristen yang ditinggalkan tidak mengalami pengangkatan hari itu. Dan kepadanya diberikan kuasa. Jadi semua suku, semua umat, semua bahasa, semua bangsa itu ada dalam kuasanya antikristus ini. Makanya banyak penafsir di tahun 70-an, jauh sebelumnya, sampai hari-hari ini, ya, itu mengatakan antikristus itu nanti penguasa tunggal. Kalau saya sih, penguasa tunggal itu mesti didefinisikan dulu. Ya. Kalau bagi saya, apakah antikristus nanti penguasa tunggal, di mana nanti presiden Indonesia udah nggak ada, negara Indonesia nggak ada, negara Brunei nggak ada, negara Australia nggak ada. Bukan itu bagi saya. Tetap ada negara-negara seperti ini, negara mandiri. Tapi apa namanya, figur antikristus ini menjadi figur yang paling tertinggi gitu. Kekuasaannya, pengaruhnya, sehingga semua negara-negara itu meskipun bukan dijajah sama antikristus, tapi tunduk aja dengan kemauan antikristus. Ya, saya sih sudah mengatakan, seperti contohnya misalnya Amerika gitu ya. Amerika tuh kalau udah punya mau, beberapa negara itu pasti iya gitu. Ya, karena memang Amerika negara adidaya. Contohnya misalnya kalau Amerika mau perang sama siapapun gitu, Inggris pasti ikut, saudara. Dan banyak negara lain pasti ngikut. Sekutu, ya. Meskipun di awalnya keluar-keluar kayak gimana, tapi biasanya ngikut itu. Ya. Ngikut apa? Ngikut perang ya, Jerman lah, Prancis lah, ya semualah. Ya. Di awal-awalnya doang mungkin namanya politik ya, menunjukkan bahwa mereka tidak di bawah pengaruh Amerika, tapi faktanya nanti ikut juga. Dan prototipe itu ada, ya, sudah ada. Dan saya percaya nanti antikristus seperti itu bentuknya. Jadi dia menguasai suatu negara, tapi pengaruh kekuasaan dia bukan cuma pada negara itu, tapi pada seluruh dunia. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Jadi semua nanti yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu akan jadi orang yang menyembah antikristus ini. Nah, problemnya kita nggak tahu, saudara. Kita ini nama kita ada nggak dalam kitab kehidupan anak domba? Kan kita nggak pernah lihat. Kita baru beriman, kita ini namanya ada di kitab anak domba. Lalu bagaimana dong Pak untuk kita meyakini bahwa kita ini namanya ada di kitab kehidupan anak domba? Terus deket sama Tuhan. Ya, terus tempel Tuhan, saudara. Sebab kalau saudara maafin ya, kalau saudara sejak awalnya memang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, terus saudara mulai terus mau dekat sama Tuhan, pasti akan mental lagi. Itu menurut saya. Ya. Jadi untuk bisa tahu barometernya ya, saudara dekat sama Tuhan. Pertobatanmu kapan? Terus dekat sama Tuhan. Setelah dekat, kita semakin dekat gak? Semakin takut akan Tuhan gak? Semakin intim gak sama Tuhan? Semakin mau hidup benar gak? Menyenangkan Tuhan? Kalau bisa terus dipertahankan, itu indikasi utama kita namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi kalau kita udah bertobat nih, terus kita tiba-tiba ya mental dosa lagi ya, nggak ada penyesalan ya, terus tiba-tiba dekat lagi, mental lagi, hidup kita seperti itu, jangan-jangan itu indikator juga bahwa kita tuh belum tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan kalau kita seperti itu, dan kita akhirnya mau benar-benar tercatat nama kita dalam kitab kehidupan anak domba, ya mohon dong sama Tuhan kalau gitu. Itu langkah paling akhir sebenarnya, meminta kepada Tuhan. Ya meskipun itu hak prerogatifnya Tuhan, dan Tuhan sudah tulis sebelumnya,
Tapi bukankah ada ayat yang berkata, minta maka diberi, ketuk maka dibukakan. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti? Kan kita minta Tuhan. Jangan aku gak ada di kitab kehidupan anak domba ya. Yesus, tulis namaku di kitabmu ya. Aku mohon, aku minta belas kasihanmu turun atas. Kan begitu, saudara. Sambil kita terus memperbaiki diri, sambil kita terus dekat dengan Tuhan, sambil kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, sambil terus kita menyenangkan Dia, sambil terus memohon, masakan Tuhan gak akan tambahkan nama kita di kitab kehidupan anak domba itu. Ini yang saya lakukan karena saya nggak tahu, saudara, nama saya ada nggak di situ. Saya pokoknya introspeksi diri aja. Tahun 2020 kemarin saya ngelakuin apa? 2021 saya harus ngelakuin lebih bagus lagi untuk Tuhan, berkarya lebih lagi, melayani lebih lagi. Itu harus begitu. Sambil terus saya tata diri saya pribadi lebih menyenangkan Tuhan, nggak buat dosa. Sambil saya terus hidup berkomunikasi intim dengan Tuhan, jadikan Tuhan sahabat saya. Kalau ini terus bisa jaga ritmenya, ya itu indikator, barometernya. Saya bisa berani yakin saya adalah orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba. Ya saudara ya, kalau enggak, kita akan nyembah antikristus siapapun kita. Ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kalau udah kita ditentukan untuk mati martir, ya udah lewati. Maka siapkan diri kita hari ini. Saya jujur ya, saya mempersiapkan diri, saudara. Dengan cara apa? Ya berusaha untuk tidak kedagingan lagi loh. Saya berusaha kendalikan diri saya bisa tahan. Meskipun bisa melakukannya, saya mampu melakukannya, tapi kalau itu sifatnya daging, saya kendalikan. Saya udah lama tadi siang saya kebetulan nggak masak di rumah. Saya hujan juga, kepengen makan tongseng. Tapi saya memang mau ke arah tujuan yang sama, untuk membeli pot gitu, saudara. Sampai di situ ya saya beli. Saudara, ya di atas ya, tidak di atas seda. Biasanya kalau saya makan kambing ya, saya ada kambing, tongseng, pasti di situ ada satenya. Kadang-kadang bahkan zaman dulu tuh elok banget ya. Sopnya tongseng, ada sate, ya sate nggak banyak. Saya biasa kalau sendiri cuma 5, dulu mah bisa 10, saudara ya. Tapi sudah berapa tahun ini paling cuma makan 5 tusuk. Terus saya makan nasi goreng kambing. Jadi itu full kambing. Tadi saya pergi ke sana dengan dompet yang lumayan terisi. Ya. Tapi ada suara batin gitu di hati gitu. Bisa nggak lo kendaliin diri? Ini tongseng yang paling enak yang lo suka kan? Sate kambingnya juga ada yang tanpa lemak. Enak banget ini. Nasi goreng kambingnya apalagi. Udah beli semuanya. Bisa nggak lo kendaliin diri? Itu peperangan batin, saudara. Dan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya bilang, Mas, tongsengnya 1 sama nasi. Udah cukup. Paling nggak saya makan yang saya suka. Dan saya bisa mematikan keinginan-keinginan lainnya. Keinginan lidah. Sate nggak saya beli. Nasi goreng kambing nggak saya beli, hanya makan tongseng dan nasi putih. Sebenarnya saya harus bisa patahkan itu. Ke depan saya mau ketika saya nanti tergoda untuk tongseng lagi, enggak. Saya nggak mau kalau memang belum waktunya Tuhan. Mestinya kita akan ke sana nanti terus-menerus. Matikan daging itu penting. Punya duit banyak, di dompet ada, ke departemen store, niatnya beli batik. Karena Sabtu kita diundang sama bos ke resepsinya dia, kita nggak punya batik yang bagus. Kita semua punya batik kita sudah kita pakai ke kantor. Masuk ke resepsinya bos, kita pakai batik kantoran, yang sering kita pakai ke kantor. Kita mau beli baru. It's okay kalau bagi saya, duit ada kok. Nah,
Pas ke departemen store, fokusnya mestinya beli batik. Tapi kita sering tergoda tuh, oh diskon celana 70%, celana hitam diskon, sepatu 70% gitu ya. Dan akhirnya kita beli sesuatu yang tidak kita planning. Itu namanya kedagingan. Meskipun tawarannya diskon, tapi kan kita tidak niat beli hari itu. Nah, ini harus kita matikan. Kita bisa nggak kendalikan yang model gini nih, saudara? Saya lagi benar-benar menata diri, berjuang benar, mengendalikan benar. Dan saya berharap semuanya juga begitu. Ya. Kalau sudah dikerjakan, kalau kita ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, mati dengan pedang. Ya. Kalau kita nanti ditentukan untuk binasa, ya binasa aja. Ya. Dibinasakan orang, ditawan aja. Ya. Kalimat yang terbawah itu, yang penting di sini ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi ketika kita nanti alami aniaya, mau dibinasakan orang, ditahan, bahkan dibunuh dengan pedang, tabah. Dan iman kepada Yesus nggak boleh lepas. Dan itu kalau nggak diusahakan dari hari-hari sekarang, susah, saudara. Nggak akan bisa. Kerjakan ya. Saya juga mengerjakannya ini. Lagi on the way juga. Saya berharap saudara juga on the way. Semoga diberkati. Masih ada pasal atau perikop berikutnya. Kita lanjutin di hari Jumat besok ya. Jadi untuk malam hari ini sudah 1 jam lebih. Cukup di perikop binatang yang keluar dari dalam laut. Siapa itu? Antikristus. Dengan power, dengan kekuasaan, dengan kekuatan ya dari Satan. Bagi saya Antikristus yang merupakan binatang yang keluar dalam laut ini adalah inkarnasi Satan menjadi manusia dalam wujud manusia yang kita tahu dikasih stempel oleh beberapa rasul sebagai Antikristus. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri malam hari ini. Sebelum kita akhiri, saya berterima kasih ditemenin pada Rusan Alkitab ini. Saya diberkati, semoga saudara diberkati. Dan terima kasih buat yang kasih salam, yang mendoakan, yang berkata God bless you ya di live chat. Atau kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab lewat live chat atau lewat kolom komentar, saya akan ambil waktu khusus untuk menjawab pertanyaan saudara. Ya, semoga terus antusias, semakin diberkati. Dan sebelum kita akhiri dan kita istirahat malam, kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat tadarusan kami di malam hari ini. Kami sudah ngebahas soal Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut yang hamba-Mu ini tafsirkan sebagai Antikristus yang merupakan inkarnasi Satan jadi manusia, meniru apa yang Kau sudah lakukan 2000-an tahun yang lalu, menjadi daging dalam wujud Yesus Kristus Tuhan kami. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat, mimpi indah ya. Dan besok bangun dengan luar biasa. Besok berarti kan hari Kamis ya. Bener ya. Ini besok kan berarti hari Jumat. Kok lupa ya. Besok berarti hari Jumat. Dan Good Friday ya. Jadikan Jumatmu besok Jumat yang luar biasa, indah ya. Kita akan mau nyambut Sabat. Karena kalau dalam kalender Yahudi habis Jumat, sorenya Sabat ya. Dan terus sungguh doa ya, program The Warriors saya sedang menatanya saudara. Semoga ke depan ada program lain selain Deep Talk with Pase yang jadi berkat buat banyak orang, termasuk saudara tentunya. Saling doa, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat malam. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.